Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya alasan orang-orang mencintaimu adalah karena kamu selalu ada saat mereka butuh? Kamu menjadi tempat sampah bagi segala keluh kesah, menjadi pundak yang tak pernah lelah, dan menjadi tangan yang selalu terulur bahkan sebelum diminta. Ada rasa bangga yang samar saat kamu merasa berguna, namun di saat yang sama, ada kekosongan yang semakin lebar di dalam dadamu. Kita sering mengira bahwa menjadi penolong adalah bentuk ketulusan yang paling murni. Namun, perlahan kita tidak sadar bahwa kita sedang membangun identitas di atas kebutuhan orang lain. Kita merasa berharga hanya ketika kita dibutuhkan, dan merasa tidak berarti saat tidak ada satupun orang yang mencari kita untuk meminta bantuan. Inilah awal dari sebuah jebakan yang sunyi. Menjadi orang baik itu perlu, tapi menjadi orang yang tidak bisa berkata tidak adalah sebuah luka yang terabaikan. Ada garis tipis antara empati dan pengorbanan diri yang berlebihan. Ketika kita terlalu sibuk memastikan semua orang di sekitar kita serius saja, kita seringkali lupa bertanya pada diri sendiri apakah kita masih mampu bertahan. Fenomena ini seringkali berakar dari keinginan untuk diterima. Kita takut jika kita berhenti membantu, orang-orang akan pergi. Kita takut jika kita menunjukkan sisi rapuh kita tidak lagi dianggap sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Akhirnya, kita memakai topeng si penolong untuk menutupi rasa tidak aman yang ada di dalam hati. Kebaikan yang dipaksakan sebenarnya bukan lagi tentang membantu orang lain, melainkan tentang memvalidasi diri sendiri. Kita merasa memiliki kendali atas hidup kita saat kita bisa memperbaiki hidup orang lain. Namun, kenyataannya, kita hanya sedang memindahkan fokus dari masalah kita sendiri kepada masalah orang lain agar kita tidak perlu menghadapinya. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus ini karena merasa bersalah jika menolak. Rasa bersalah itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa lelah yang kita alami. Kita lebih memilih hancur perlahan daripada harus melihat orang lain kecewa karena kita tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Padahal, membantu orang lain saat kita sendiri sedang sekarat adalah sebuah ketidakadilan bagi diri sendiri. Kita tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Jika kita terus memberikan segalanya tanpa pernah mengisi ulang energi dan ketenangan batin, maka suatu saat kita akan sampai pada titik jenuh yang sangat menyakitkan. Seringkali, keinginan untuk selalu ada bagi orang lain adalah mekanisme pertahanan untuk menghindari luka pribadi yang belum selesai. Kita menjadi ahli dalam menyembuhkan luka orang lain, namun kita membiarkan luka kita sendiri menganga dan membusuk karena kita terlalu takut untuk menyentuhnya. Menyadari hal ini bukan berarti kita harus berhenti menjadi orang baik. Ini adalah tentang belajar menetapkan batas. Menetapkan batas bukan berarti kita egois, melainkan bentuk kejujuran bahwa kita juga manusia yang memiliki batas energi, batas kesabaran, dan batas kemampuan untuk menanggung beban dunia. Bayangkan sebuah malam di mana kamu baru saja pulang dengan tubuh yang sangat remuk setelah seharian bekerja atau belajar. Kamu hanya ingin merebahkan diri, mematikan lampu, dan membiarkan pikiranmu beristirahat sejenak dari segala kebisingan dunia. Namun, tepat saat kamu menutup mata, sebuah notifikasi masuk di ponselmu. Seorang teman mengirim pesan panjang, mengatakan bahwa dia sedang hancur dan butuh seseorang untuk mendengarkannya saat ini juga. Secara naluriah, kamu merasa lelah. Ada bagian dari dirimu yang berteriak bahwa kamu butuh tidur. Namun, ada bagian lain yang lebih kuat yang membisikkan bahwa kamu tidak boleh mengecewakannya. Kamu tidak ingin menjadi teman yang jahat. Kamu tidak ingin dia merasa sendirian di saat tersulitnya. Akhirnya, kamu menghela napas panjang, memaksakan diri untuk duduk kembali, dan mulai mengetik kata tidak apa-apa, aku ada di sini. Lalu terjadilah.
Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Kamu mendengarkan setiap detail kesedihannya, memberikan saran-saran terbaik yang bisa kamu pikirkan, dan mencoba menenangkan badai di hatinya. Kamu memberikan seluruh energimu yang tersisa untuk memastikan dia merasa lebih baik. Kamu menjadi sandaran yang kokoh, meskipun sebenarnya fondasimu sendiri sedang retak dan hampir roboh. Saat percakapan itu berakhir dan dia mengucapkan terima kasih dengan tulus, kamu merasa ada kepuasan kecil. Kamu merasa telah melakukan hal yang benar. Namun, begitu ponsel itu diletakkan, rasa hampa yang luar biasa menghantammu. Kamu menyadari bahwa kamu telah memberikan segalanya kepada orang lain, namun tidak ada satupun bagian dari dirimu yang terurus malam itu. Kelelahan ini bukan sekadar lelah fisik yang bisa hilang dengan tidur 8 jam. Ini adalah kelelahan emosional. Rasa lelah karena harus selalu menjadi kuat untuk orang lain, sementara kamu tidak tahu harus mengadu kepada siapa saat kamu sendiri merasa rapuh. Kamu terbiasa menjadi pemberi, hingga kamu lupa bagaimana rasanya menjadi penerima. Inilah situasi yang sering kita alami sebagai si penolong. Kita terjebak dalam peran yang kita buat sendiri. Kita merasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak kita bisa membantu. Kita lupa bahwa kita juga berhak untuk merasa lelah, berhak untuk tidak tersedia setiap saat, dan berhak untuk mengutamakan ketenangan diri sendiri di atas kebutuhan orang lain. Mari kita coba melihat lebih dalam ke dalam ruang gelap di hati kita. Mengapa kita begitu terobsesi untuk menjadi penyelamat bagi semua orang? Mengapa rasanya begitu menyiksa jika ada seseorang yang merasa tidak terbantu oleh kita? Mungkin, karena dengan fokus pada masalah orang lain, kita tidak perlu melihat cermin yang ada di depan kita sendiri. Kita menggunakan penderitaan orang lain sebagai pengalih perhatian agar kita tidak perlu menghadapi luka-luka lama yang masih basah di dalam jiwa kita. Sangat jauh lebih mudah untuk memberikan solusi bagi hidup orang lain daripada harus mencari jalan keluar bagi kekacauan di hidup kita sendiri. Saat kita membantu orang lain, kita merasa memiliki kendali. Kita merasa hebat karena bisa memperbaiki sesuatu yang rusak. Namun, kenyataannya, kita hanya sedang melarikan diri. Kita membangun benteng kebaikan untuk menyembunyikan fakta bahwa di dalam sana, kita sedang berteriak minta tolong namun tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Kita takut jika kita berhenti menjadi si penolong, kita akan dipaksa untuk berhadapan dengan kesepian kita. Kita takut jika kita tidak lagi berguna, orang-orang tidak akan punya alasan untuk tetap tinggal. Jadi, kita terus memberikan bantuan, terus menjadi pendengar yang setia, dan terus mengabaikan kebutuhan diri sendiri hanya agar kita tidak perlu merasakan kehampaan yang mengerikan itu. Kita menjadi ahli dalam mengobati luka orang lain, namun membiarkan luka kita sendiri terinfeksi karena terlalu takut untuk menyentuhnya. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang melelahkan. Kita mencari validasi melalui pengorbanan, namun pengorbanan itu justru mengikis jati diri kita. Kita mengira kita sedang mencintai orang lain, padahal sebenarnya kita sedang mencoba mencintai diri sendiri melalui mata orang lain. Kita ingin merasa dicintai, namun kita hanya tahu cara menjadi berguna. Padahal, kamu seharusnya dicintai karena kamu adalah kamu, bukan karena apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Kini, perlahan-lahan, cobalah untuk menurunkan beban yang selama ini kamu panggul sendirian. Kamu tidak perlu menyelamatkan seluruh dunia untuk menjadi manusia yang berharga. Kamu tidak perlu menjadi tersedia 24 jam sehari hanya untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang baik. Menetapkan batas bukan berarti kamu berhenti peduli, melainkan kamu mulai peduli pada satu orang yang selama ini paling kamu abaikan, yaitu dirimu sendiri. Belajarlah untuk berkata tidak dengan lembut namun tegas. Katakan bahwa kamu ingin membantu,
namun saat ini kamu sedang tidak memiliki energi yang cukup. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan pergi hanya karena kamu butuh istirahat. Mereka yang marah saat kamu menetapkan batas adalah mereka yang selama ini hanya memanfaatkan kebaikanmu. Dan itu adalah cara tercepat untuk menyaring siapa yang benar-benar tulus ada untukmu. Pulanglah ke dirimu sendiri. Peluklah semua lelah dan luka yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyum si penolong. Berikan waktu bagi dirimu untuk menjadi rapuh, untuk menjadi tidak berguna, dan untuk sekadar bernapas tanpa harus memikirkan beban orang lain. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan bisa memberikan cahaya kepada orang lain jika lampumu sendiri sudah padam. Pernahkah kamu merasa bahwa duniamu hanya berputar untuk memastikan semua orang di sekitarmu serius saja? Kamu menjadi orang pertama yang datang saat mereka butuh, pendengar paling setia saat mereka terluka, dan pundak paling kokoh saat mereka merasa runtuh. Kamu merasa bangga bisa menjadi sandaran, sampai akhirnya kamu lupa bahwa kamu juga manusia yang bisa merasa lelah. Namun, ada satu titik di mana kebaikan itu mulai terasa mencekik. Saat kamu menyadari bahwa energimu sudah habis, namun permintaan bantuan terus berdatangan. Kamu tersenyum di depan mereka, tapi di dalam hati, ada sesuatu yang perlahan-lahan retak dan mulai hancur karena kamu terlalu sibuk mengurus rumah orang lain, sementara rumahmu sendiri sedang terbakar habis. Kita sering mengira bahwa memberi tanpa batas adalah bentuk kasih sayang yang paling murni. Kita merasa bahwa dengan mengorbankan kenyamanan diri, kita sedang melakukan sesuatu yang mulia. Namun, ada garis tipis antara menjadi orang baik dan menjadi orang yang tidak memiliki batasan. Saat garis itu terlewati, kebaikan bukan lagi tentang memberi, melainkan tentang pengabaian diri yang terencana. Pengabaian diri ini tidak terjadi secara instan. Ia datang perlahan, lewat kata iya yang dipaksakan saat hati ingin berkata tidak. Ia hadir dalam bentuk rasa bersalah yang muncul setiap kali kamu mencoba mengambil waktu untuk istirahat. Kamu mulai merasa bahwa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan orang lain, dan perlahan kamu mulai menghapus dirimu sendiri dari daftar prioritas hidupmu. Kondisi ini menciptakan sebuah beban mental yang berat. Kamu mulai merasa aus, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Ada rasa lelah yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur selama 10 jam. Itu adalah lelah eksistensial. Sebuah keletihan karena terus-menerus berperan sebagai pahlawan bagi orang lain sementara kamu sendiri merasa tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa dukungan yang kamu berikan tidak pernah kembali dengan kadar yang sama. Bukan berarti orang-orang itu jahat, namun mereka sudah terbiasa melihatmu sebagai sosok yang kuat. Mereka lupa bahwa kamu juga bisa rapuh, karena kamu terlalu mahir menyembunyikan luka di balik senyum yang menenangkan. Saat kamu akhirnya jatuh, kamu mungkin akan terkejut menemukan betapa sepinya ruang di sekitarmu. Kamu yang selalu ada untuk semua orang, tiba-tiba merasa tidak ada satupun tangan yang terulur dengan ketulusan yang sama. Disinilah kamu menyadari bahwa harga yang harus dibayar dari pengabaian diri adalah rasa hampa yang mendalam dan kesepian di tengah keramaian. Kita perlu memahami konsep tentang gelas yang kosong. Kamu tidak akan pernah bisa menuangkan air ke gelas orang lain jika gelasmu sendiri sudah kering. Memaksa diri untuk terus memberi saat kamu sudah kosong hanya akan membuatmu merasa pahit dan kecewa. Kebaikan yang dipaksakan dari jiwa yang lelah seringkali berakhir menjadi kebencian yang terpendam. Menyayangi diri sendiri bukanlah sebuah bentuk keegoisan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena hanya dengan menjaga dirimu tetap utuh, kamu bisa memberikan bantuan yang benar-benar berkualitas. Berhenti sejenak bukan berarti kamu berhenti peduli, melainkan kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas agar tidak benar-benar hancur.
Bayangkan dirimu seperti sebuah baterai yang terus digunakan untuk mengisi daya perangkat lain tanpa pernah dicolokkan ke sumber listrik. Awalnya, kamu merasa mampu. Kamu merasa senang melihat orang lain kembali berfungsi karena bantuanmu. Kamu merasa berharga saat dibutuhkan, dan perasaan dibutuhkan itu menjadi candu yang membuatmu terus mengabaikan sinyal peringatan dari tubuhmu sendiri. Namun, lama-kelamaan, tanda-tanda keausan itu mulai muncul. Kamu mulai mudah marah karena hal-hal kecil, atau mungkin kamu merasa sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Fokusmu mulai terganggu, dan hal-hal sederhana yang biasanya bisa kamu selesaikan dengan cepat kini terasa seperti beban yang sangat berat. Tubuhmu mungkin terasa pegal, kepalamu sering pening, namun kamu menganggap itu hanya kelelahan biasa. Kamu mulai terbiasa dengan rasa hampa yang mengintai di sela-sela aktivitasmu. Di tengah percakapan hangat dengan teman yang sedang kamu hibur, tiba-tiba ada pikiran yang melintas, mengapa aku tidak pernah merasa sedamai ini saat bersama mereka? Kamu hadir secara fisik, namun jiwamu terasa jauh, seolah-olah kamu sedang menonton hidupmu sendiri dari kejauhan. Ada semacam tekanan tak terlihat untuk selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Kamu takut jika kamu menunjukkan sisi lemahmu, orang-orang akan kecewa atau bahkan meninggalkanmu. Ketakutan inilah yang membuatmu terus memakai topeng kekuatan. Meskipun di dalamnya kamu sedang berteriak meminta tolong agar seseorang menyadari bahwa kamu juga sedang tidak serius saja. Setiap kali kamu berkata iya padahal hatimu menjerit tidak, ada bagian dari dirimu yang merasa dikhianati. Kamu sedang melakukan kekerasan halus terhadap dirimu sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Kamu mengorbankan waktu tidurmu, ketenangan pikiranmu, bahkan kesehatan mentalmu hanya untuk memastikan tidak ada orang yang merasa terabaikan olehmu. Pada akhirnya, kamu sampai pada titik jenuh yang sangat berbahaya. Titik di mana kamu merasa bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari dirimu. Kamu telah memberikan semuanya, hingga kamu tidak mengenali lagi siapa dirimu sebenarnya di luar peranmu sebagai penolong. Kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri, terjebak dalam labirin ekspektasi orang lain yang kamu bangun sendiri. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan satu hal sederhana. Sebuah gelas yang kosong tidak akan bisa memberi minum kepada siapapun. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk membantu, atau seberapa tulus niatmu untuk berbagi, jika tidak ada air di dalam gelas itu, maka tidak ada yang bisa diberikan. Memaksakan diri untuk memberi saat kamu kosong adalah sebuah kesia-siaan yang menyakitkan. Banyak dari kita yang merasa bersalah saat mulai memprioritaskan diri sendiri. Kita merasa menjadi orang jahat ketika kita mulai menetapkan batasan. Namun, sadarilah bahwa batasan bukan berarti tembok untuk menjauhkan orang lain, melainkan pagar untuk melindungi apa yang masih tersisa dari kewarasanmu. Tanpa batasan, kamu bukan sedang mencintai orang lain, kamu hanya sedang membiarkan dirimu dikonsumsi oleh kebutuhan mereka. Kekecewaan yang kamu rasakan saat orang lain tidak memberikan dukungan yang sama sebenarnya adalah sebuah pesan. Pesan itu memberitahumu bahwa kamu telah memberikan terlalu banyak kepada orang yang salah, atau mungkin kamu memberikan terlalu banyak dengan harapan akan mendapatkan imbalan emosional yang sama. Ini adalah pelajaran pahit bahwa satu-satunya orang yang bisa menjamin kebutuhanmu terpenuhi adalah dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti menjadi penyelamat bagi semua orang, kamu mungkin akan kehilangan beberapa orang di sekitarmu. Namun, mereka yang pergi adalah mereka yang hanya mencintai manfaat yang kamu berikan, bukan mencintai dirimu apa adanya. Kehilangan mereka adalah sebuah keuntungan, karena itu memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar peduli untuk masuk dan membantumu mengisi kembali gelasmu yang telah lama kering. Kini saatnya kamu belajar untuk pulang. Pulang bukan berarti pergi ke suatu tempat,
melainkan kembali menyadari bahwa kamu juga berhak mendapatkan kasih sayang yang selama ini kamu berikan kepada orang lain. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti berani berkata tidak tanpa harus memberikan alasan yang panjang lebar, atau mengambil waktu 1 jam sehari hanya untuk diam dan mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh hatimu. Jangan terburu-buru untuk kembali menjadi sosok yang kuat. Berikan dirimu izin untuk merasa rapuh, izin untuk merasa lelah, dan izin untuk menjadi tidak berguna bagi orang lain untuk sementara waktu. Proses penyembuhan ini tidak terjadi dalam semalam, namun setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memprioritaskan dirimu adalah sebuah kemenangan besar atas pengabaian yang telah berlangsung lama. Ingatlah bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang di dunia ini. Kamu hanya bertanggung jawab atas satu jiwa, yaitu jiwamu sendiri. Dengan mengisi kembali gelasmu hingga penuh, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi kamu juga akan mampu memberi dengan cara yang lebih sehat, lebih tulus, dan tanpa rasa benci. Karena cinta yang paling sejati dimulai dari kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pernahkah kamu merasa lelah yang luar biasa? Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena kamu tidak pernah bisa berkata tidak pada orang lain. Kamu mengiyakan semua permintaan, mencoba menjadi pahlawan bagi semua orang. Namun saat malam tiba dan kamu sendirian, kamu merasa kosong dan terabaikan oleh dirimu sendiri. Kita sering mengira bahwa menjadi baika berarti harus selalu tersedia. Kita takut jika kita menolak, kita akan dianggap egois, tidak peduli, atau bahkan kehilangan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Padahal, ada harga mahal yang harus dibayar ketika kita terus-menerus mengabaikan kapasitas diri demi menyenangkan hati orang lain. Menetapkan batasan atau boundary seringkali disalahartikan sebagai tindakan menutup diri atau sikap tidak peduli. Kita tumbuh dengan pemahaman bahwa pengorbanan adalah standar tertinggi dari kebaikan. Namun, ada perbedaan besar antara menjadi orang yang membantu dan menjadi orang yang bisa dimanfaatkan, karena ketidakmampuan menjaga batas diri. Saat kita terus mengiyakan sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup kita tanggung, kita sebenarnya sedang membohongi diri sendiri dan orang lain. Kita memberikan bantuan dengan rasa terpaksa, dengan sisa energi yang hampir habis, dan seringkali berakhir dengan rasa kesal yang terpendam. Kebaikan yang lahir dari rasa terpaksa tidak akan pernah terasa tulus. Menetapkan batasan sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur kepada diri sendiri. Ini adalah cara kita memberitahu jiwa kita bahwa kebutuhannya juga penting, bahwa istirahatnya adalah hak, dan bahwa kesehatan mentalnya tidak boleh dikorbankan hanya untuk menjaga citra sebagai orang baika di mata dunia. Bayangkan dirimu seperti sebuah gelas. Kamu tidak bisa menuangkan air ke gelas orang lain jika gelasmu sendiri sudah kosong. Jika kamu memaksakan diri untuk terus memberi tanpa pernah mengisi ulang energimu, maka yang tersisa hanyalah kekosongan yang menyakitkan dan kelelahan yang kronis. Belajar mengatakan tidak bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru, itu adalah cara kamu memastikan bahwa saat kamu berkata ya, kamu melakukannya dengan sepenuh hati, dengan energi yang cukup, dan dengan kualitas yang terbaik. Kamu tidak sedang menolak orangnya, kamu hanya sedang menolak permintaannya karena kapasitasmu sudah penuh. Ada ketenangan yang luar biasa saat kita mulai berani jujur tentang batasan kita. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain yang tidak masuk akal. Kita mulai menyadari bahwa orang yang benar-benar menyayangi kita akan menghargai batasan tersebut, dan mereka yang marah saat kita menetapkan batas adalah mereka yang selama ini diuntungkan oleh ketiadaan batasan kita. Pada akhirnya, menjaga diri sendiri adalah investasi agar kita bisa membantu orang lain secara berkelanjutan. Kita tidak bisa berjalan jauh jika kaki kita sendiri sedang terluka. Dengan menyembuhkan diri dan menjaga batas,
kita justru sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penolong yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih sehat bagi sesama. Mari kita ingat kembali momen ketika kamu merasa sangat lelah, namun ada seseorang yang meminta bantuanmu. Di dalam kepalamu, ada suara yang berteriak bahwa kamu ingin istirahat, namun mulutmu justru mengucapkan kata iya dengan senyuman yang dipaksakan. Kamu merasa tidak punya pilihan lain karena rasa bersalah sudah lebih dulu mengambil alih logika berpikirmu. Kamu merasa bahwa jika kamu menolak, kamu adalah orang jahat. Kamu takut mereka akan kecewa, takut mereka akan membicarakanmu, atau takut kamu tidak lagi dibutuhkan. Rasa takut ini membuatmu terjebak dalam siklus pengorbanan yang tidak ada ujungnya, di mana kebutuhan orang lain selalu menjadi prioritas utama, sementara kebutuhanmu sendiri diletakkan di urutan paling terakhir. Lama-kelamaan, kamu mulai merasa asing dengan dirimu sendiri. Kamu tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan karena waktumu habis untuk mengurus keinginan orang lain. Kamu menjadi ahli dalam membaca suasana hati orang lain agar mereka tetap senang. Namun kamu buta terhadap rasa sakit dan kelelahan yang sedang menjerit di dalam dadamu sendiri. Hal ini seringkali terjadi karena kita mengaitkan harga diri kita dengan seberapa berguna kita bagi orang lain. Kita merasa berharga hanya saat kita bisa membantu, saat kita bisa menjadi solusi, atau saat kita dipuji sebagai orang yang sangat baik. Tanpa sadar, kita menggantungkan kebahagiaan kita pada validasi eksternal yang sebenarnya sangat rapuh. Namun, coba renungkan kembali, apakah bantuan yang kamu berikan saat kamu sendiri sedang hancur benar-benar memberikan dampak yang baik? Seringkali, bantuan itu diberikan dengan rasa berat hati, dan meskipun hasilnya terlihat sempurna di mata orang lain, di dalamnya ada rasa lelah yang mendalam dan kemarahan yang perlahan menumpuk terhadap orang yang meminta bantuan tersebut. Inilah jebakan dari menjadi terlalu baik. Kita mengira kita sedang menanam benih kasih sayang, namun sebenarnya kita sedang menanam benih kebencian terhadap diri sendiri. Kita mengabaikan sinyal tubuh yang meminta jeda, mengabaikan pikiran yang meminta tenang, dan membiarkan diri kita terkuras habis hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk kita jaga. Kini, mari kita ubah sudut pandangnya. Mengatakan tidak bukan berarti kamu sedang membangun tembok tinggi untuk mengusir orang lain, melainkan kamu sedang memasang pintu yang memiliki kunci. Kamu berhak menentukan siapa yang boleh masuk dan kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk berkunjung tanpa mengganggu ketenangan rumah batinmu. Cara sederhana untuk menolak tanpa rasa bersalah adalah dengan bersikap jujur namun tetap sopan. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sangat ingin membantu, namun saat ini kapasitas mental dan energimu sedang penuh. Kamu tidak perlu memberikan alasan yang panjang lebar atau menciptakan kebohongan hanya untuk membenarkan penolakanmu, karena kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi dirimu dan orang lain. Katakanlah dengan nada yang tenang, misalnya dengan kalimat bahwa kamu sedang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri agar nanti bisa membantu dengan lebih maksimal. Dengan begitu, kamu tidak sedang memutus hubungan, melainkan sedang mengomunikasikan batasanmu secara dewasa. Ingatlah bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas reaksi emosional orang lain terhadap batasan yang sehat. Ketika kamu mulai berani berkata tidak, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dunia tidak runtuh, orang-orang tidak serta-merta meninggalkanmu, dan langit tidak jatuh. Justru, kamu akan menemukan siapa orang-orang yang benar-benar peduli padamu dan siapa yang hanya mencintai kemudahan yang kamu berikan saat kamu tidak memiliki batasan. Pada akhirnya, perjalanan untuk belajar mengatakan tidak adalah perjalanan untuk pulang kepada diri sendiri. Ini adalah proses belajar untuk mencintai dirimu dengan cara yang sama seperti kamu mencintai orang lain. Kamu layak mendapatkan perhatian, kamu layak mendapatkan waktu istirahat, dan kamu layak untuk merasa cukup tanpa harus selalu menjadi berguna bagi semua orang di sekitarmu.
Jangan pernah merasa bersalah karena memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Ingatlah bahwa dengan menjaga kesehatan mental dan fisikmu, kamu sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi versi terbaik bagi orang-orang yang kamu sayangi. Kebaikan yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari jiwa yang terawat, bukan dari jiwa yang dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua beban yang selama ini kamu panggul sendirian. Berikan izin bagi dirimu untuk beristirahat sejenak dari segala tuntutan dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dengan hebat. Dan terima kasih karena hari ini kamu memilih untuk lebih menyayangi dirimu sendiri sebelum mencoba menyayangi dunia.